Ya, kita bertemu lagi di mata kuliah kalkulus diferensial ya. Di bagian ini kita akan mempelajari tentang barisan dan deret ya. Mungkin Anda sudah mengenalnya di SMA dulu ya, barisan dan deret, mungkin yang lebih terkenal dengan barisan dan deret, geometri dan aritmatika ya. Nanti kita ke situ, tapi sebelumnya kita refresh dulu ya pengetahuan mengenai barisan ya. Oke. Di sini kita review sedikit ya mengenai barisan. Jadi khususnya barisan bilangan ya, santai saja kita ngomong barisan bilangan. Oke. Jadi contohnya seperti ini kan. Di oleh paling mudah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Nah, sebenarnya barisan ini ada kaitannya dengan fungsi ya, karena kalau ini saya buat, Anda kan bisa tentukan nggak berapa suku berikutnya berapa ini ya, 6, 7, 8 ya. Nah itu artinya kan saya ngomong suku ke berikutnya berapa. Kalau saya suku n berarti rumusnya apa ini, n toh. Dan ini kan ini suku pertama ya, ini kan suku pertama, suku kedua ya kan, suku ketiga gitu ya. Saya ngomong pertama, kedua, ketiga itu adalah ini kan 1, 2, 3 gitu kan ya. Nah ini bilangan apa ini? Ini bilangan asli ya kan. Nah artinya apa? Barisan yang kita maksud tadi ini ya, itu sebenarnya fungsi ya. Dari mana? Dari himpunan bilangan asli ini ya. Kemudian rumusnya adalah ini rumus fungsinya, n itu ya. Jadi kalau saya nyatakan ini y gitu ya, fungsi berarti kan y fn ya kan. Fn nya itu apa ya? N itu ya. Kalau saya ngomong berapa suku kelima ya 5, y sama dengan variabelnya n sekarang bukan x ya gitu. Karena kita ngomong ke berapa biasanya pakai huruf n ya, urutannya. Nah itu ya, seperti fungsi kan, domainnya pasti bilangan asli dari 1 sampai seterusnya ya. Contoh berikutnya mungkin apa ya, 1 gitu ya, kemudian 1/10 gitu ya, 1/100 dan seterusnya ya. Udah tahu kan suku pertama berapa? 1, suku kedua 10 ya kan, suku ketiga ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga ya kan. Berikutnya berapa? 1/1000 kan. Nah dan seterusnya gitu. Kalau gitu rumusnya apa dong kalau ini suku ke n gitu? Oh, maaf, ke n apa rumusnya? Berarti kan suku berikutnya itu adalah suku sebelumnya dibagi dengan berapa? 10 ya kan. Atau suku pertama suku n dibagi dengan 10 kan. Jadi berarti 1/10. 1 pangkat berapa supaya 10? 10 pangkat berapa supaya ini dengan 1? 10 pangkat apa? N min 1 kan ya, karena saya tahu 10 pangkat 0 kan 1. Nah itu rumusnya kan. Berikutnya contoh yang tidak kalah menariknya adalah ini mungkin ya, 1
min 1, 1, min 1 juga barisan. Berikutnya berapa? 1. Berikutnya lagi min 1 dan seterusnya. Nah, ini kan pertama. Dan itu fungsi semua ini kan. Kedua di domainnya semua sama domainnya. Ya, dan seterusnya. Ya kalau gitu ini n apa rumusnya? Ya. Nah, ini kan hanya pindah mengubah tanda saja. Jadi kan tuh sebenarnya kita punya min 1 untuk pangkat ganjil dan genap saja kan itu. Ya. Biar ini apa? Min 1 kan berapa? Genap pangkat 0 toh? Pangkat 0 atau ya, pangkat 2 ya, berarti bisa n plus 1 kan gitu. Ya. Yang kan ini 1 berarti ini 1, ini 2 berarti min 1 pangkat 3 ya kan, min 1 dan seterusnya begitu ya. Jadi itu berarti kita akan belajar fungsi ya. Nah sekarang kalau nyatakan fungsi karena dengan fungsi maka kita bisa menentukan apa hasilnya grafiknya ya. Tapi grafiknya tidak kontinu tapi diskrit ya, karena suku pertama, kedua, ketiga, seterusnya. Kita lihat sekarang ini 1 ya kan, 1 juga 1 ya kan, 2 berapa, 2 juga kan, 3 ya, dan terusnya. Berarti ini ya menuju kemana ini? Kalau semakin besar n nya ini makin menuju ke atas juga ya, menuju tak hingga juga kan ya. Jadi n makin besar maka sukunya juga makin besar. Bandingkan dengan ini sekarang ya, beda gambar lagi ya, tapi gambarnya ini agak beda karena ini sebab 1 ya, saya besarkan ini ya biar nanti kelihatan kemana arahnya gitu. Ini 1, ini 1 ya, jadi 1 ini kan. Kalau 2 berapa? 1/10 dari 1/10 dari ini kan. Ini bagi 10 dari kira-kira sini lah ya kan. 3, kalau 3 berapa ya, kalau 3 berarti 1/100 ya, tambah kecil lagi, ini bagi 100 tadi. Ini 3 di sini kira-kira ya, dari sini maka 1/100 jadi sini, dekat sini lah ya. Kecil sekali mepet dengan 1. Berarti kan makin lama kemana ini? Kalau n nya makin besar, n menuju tak hingga, maka ini y nya kan, ini nilai fungsi, nilai bilangannya makin menuju ke 0 ya kan itu ya. Jadi n makin besar maka barisannya ya, yaitu 1/10 n-1 itu menuju ke 0 gitu ya. Itu kalau dia menuju kemana? Kalau n menuju tak hingga, jadi maka barisan n tadi berarti dia berumur awal ya, itu menuju ke tak hingga juga. Ini besar. Nah gitu ya. Nah sekarang bagaimana dengan yang contoh ketiga ini? Ini yang kita bandingkan dengan 2 contoh tadi ya. Oh salah gambarnya, analisis perspektif ya. Nah ini kalau seperti ini berarti saya ambil nilai 1, berapa nilainya? 1 positif lah, positif 1. 2 negatif 1
3 positif 1, 4 negatif 1, ya, dan seterusnya begitu. Ya. Nah, artinya apa ini? Barisan ini ketika n menuju tak hingga, barisan min 1 pangkat n plus 1 ini menuju kemana? Ya, makin besar ya. Kalau enggak 1 ya, min 1 kan gitu. Nah, ya. Jadi ini adalah terkait dengan nanti konsep tentang konvergen dan divergen. Jadi ada fungsi yang barisan yang konvergen dan ada juga barisan yang divergen. Ya. Seperti pada yang didefinisikan sebagai berikut. Ya. Nah, di sini kalau barisan AN itu dikatakan konvergen kalau itu ya. Jadi kalau konvergen ke bilangan L ya, jika untuk setiap bilangan epsilon ya, terdapat bilangan bulat n ya sebandingkan untuk n yang lebih besar dari n besar, itu jarak antara AN dan L-nya itu kecil menuju F kurang dari epsilon ya. Ini kalau Anda ingat definisi sebelumnya ya, yaitu fungsi yang punya asymptot datar ya. Jadi ada setiap epsilon terdapat bilangan bulat di mana proses gambaran begini kan. Jadi ini bukan fungsi tapi barisan. Jadi barisan itu bisa begini kan ya. Nilainya bisa di sini nih ya, di sini ya, terus gini ya, itu. Nah, pada saat kita tahu ini pertama kan ya, pertama, kedua, terusnya ya. Nah, saya dapat menentukan n ya. Jadi epsilon saya ambil di sini misalnya, epsilon di sini, epsilon di sini ya, apa warnanya agak jelas ya. Epsilon di sini, nah di sini, ini, ya. Maka saya dapat menentukan bilangan n ya di sini ya, di mana di kanannya n ini semua an itu yang biru-biru itu ya, semua an ya, an itu akan tidak kemana-mana, tidak, ini L ini ya, ini L, oh bukan L, itu adalah epsilon tadi ya, epsilon. Nah, untuk n setelah di kanannya n besar ya, itu sini ya. Nah, di sini berarti itu hanya di sekitar sini aja. Nah, di suatu nilai sekitar itu apa? Sekitar jadi garis ini misalnya, nah, garis yang ini misalnya, ini misalnya. Nah, inilah yang L yang dimaksud itu. Jadi L-nya ya. Jadi nilai-nilai AN itu bernilai cukup dekat dengan L itu. Jadi artinya titik-titik yang biru itu di sekitar ini saja ya, yang jaraknya itu pasti di dalam selang ini. Nah, ini epsilon ya, ini jaraknya itu ini. Nah, ini nggak lepas di luar dari di luar ini, nggak sampai di luar hijau itu ya.
Ini kan sama dengan kalau fungsi kemana asimtot datarnya toh. Tapi kita nggak ngomong fungsi tapi nilai-nilai yang biru-biru ini diskrit ini ya, di mana nilainya di sekitar nilai L gitu. Nantinya AN yang di sini ya, jaraknya N ini dengan L itu jaraknya di dalam strip yang hijau ini. Itu artinya barisan AN itu memiliki limit atau konvergen ke nilai L. Gitu. Nah, kalau kita kembali ke contoh tadi ya, contoh ini tadi ya, contoh dari barisan yang konvergen itu adalah yang ini ya, yang ini. Kenapa? Karena dia menuju ke suatu bilangan 0, jadi L nya itu 0 ini ya, 0. Jadi antara 0 Y sama dengan 0 ini ya, garis sumbu X ini dengan AN sekitarnya aja. Nah, makin dekat dengan secara asimtotik terhadap garis X sumbu N ini. Nah, gitu. Tapi bagaimana dengan ini? Tidak kali ini, karena ada lebih dari satu. Yang namanya konvergen itu adalah terdapat satu nilai ya, tidak lebih dari satu. Seperti pada definisi tadi ya, ini tadi ya, ke sebuah bilangan L ya, tidak boleh lebih dari satu. Kalau lebih dari satu jadi dia nggak konvergen, jadi kan berarti 1 min 1 1 min 1 gitu ya. Oke, kita ke contohnya sekarang ya, untuk menentukan apakah suatu fungsi itu konvergen atau tidak ya. Contoh berikut ya. Contohnya sekarang tunjukkan bahwa ya, bahwa barisan seper N ya, itu konvergen ke 0 atau limit N menuju tak hingga dari seper N ya, itu sama dengan 0 ya. Kita tahu bahwa barisan seper N itu kan 1 seper 2 seper 3 ya, seper 4 dan seterusnya ya. N nya itu jalannya menyebutnya ini ya, seper N. Kalau N yang tidak hingga, maka suku ke N nya itu menuju besar sekali 0 ya. Kelihatan dari sini kan, semakin lama semakin besar penyebutnya. Nah, ini buktikan ini berarti kan kita mencari N ya, menentukan batas N untuk setiap epsilon ya. Jadi nanti akan kita mencari N nya seperti apa ya. Jadi nanti pendahuluannya ini ya. Kita mencari N ya, mencari bukan N ya, ada N ya, akan ditentukan N dengan hingga untuk setiap epsilon positif ya, N lebih dari N mengakibatkan apa, seper N min L itu kurang dari epsilon gitu. Nah, akan dibuktikan, dicari ya, tentukan ya. Nah,
Itu kita lihat dari sini sebenarnya di super n itu bukan super n ya positif ya, kurang dari epsilon, maka n nya di sini saya boleh super epsilon itu lebih dari n kurang ya kurang dari n kurang dari kurang dari n. Jadi buktinya sekarang ya, untuk ambil ya epsilon positif, saya pilih n itu sama dengan super epsilon, oke. Sehingga ketika n lebih dari n yang tidak lain adalah n lebih dari super epsilon ya, maka super n, nah ini min 0 yang sama dengan super n sendiri sama dengan super n sendiri ya, positif loh. Ini dari hubungan ini saya tahu bahwa super n itu kurang dari epsilon, gitu kan ya. Jadi saya dapat memilih n sama dengan super epsilon yang mengibatkan kalau n saya ambil itu, maka untuk n lebih dari super epsilon, an yaitu super n min l nya adalah 0 yang tidak lain dari super n sendiri, nilai bulan juga super n ya, kan positif. Itu saya tahu bahwa dari sini super n itu apa, kurang dari epsilon. Jadi dapat disimpulkan sekarang bahwa limit n menuju tak hingga dari super n bersama adalah sama dengan 0. Ya, ini kan kita sebenarnya mereview ya mengenai pembuktian menggunakan epsilon delta. Tapi ingat yang kita buktikan sekarang adalah barisan ya, bukan fungsi. Tapi karakteristiknya mirip ya, karena kalau fungsi kita ngomongnya domainnya nx itu bilangan real, kali ini kan bilangan asli. Jadi hanya 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi tetap baru kita bandingkan suku kn itu dengan nilai limitnya itu dibandingkan ya, gitu ya. Oke. Nah, bagaimana sekarang dengan barisan tadi yang 1 min 1 1 min 1 tadi ya? Kita coba sekarang tunjukkan bahwa dia tidak konvergen ya. Bagaimana kalau barisannya tidak konvergen ya? Menunjukkan suatu barisan tidak konvergen. Kita kembali ke contoh tadi ya, dari 1 dan ini kan tadi rumusnya min 1 pangkat 1 plus n ya, ini ya. Kalau n nya 1 berarti pangkat 2 tidak positif, n nya 2 pangkat ganjil berarti negatif, dan seterusnya ya. Nah, ini udah akan dibuktikan apakah ini divergen toh. Tadi udah kita tunjukkan bahwa menujunya itu ke, kalau nggak ke 1 dan atau min 1 kan. Jadi membuktikannya dengan cara tidak langsung, yaitu dipisahkan.
ini min 1 pangkat n plus 1 itu konvergen ya. Ini nggak mau tunjukkan dia divergen ya, dia konvergen. Berarti apa? Berarti untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan n tadi ya, jadi bilangan 3. Untuk n yang lebih besar dari n, n itu berjarak sangat dekat dengan L. L itu apa? Konvergen ke suatu nilai ya, ke L gitu ya, jaraknya kecil ya. Nah sekarang menunjukkannya gimana kalau ini tak benar gitu ya. Jadi karena ini semua pasti ada, maka saya pilih aja 1 gitu ya, saya pilih epsilon gitu ya. Kalau ini nanti terjadi kontradiksi, maka pengandian ini salah nanti kan. Jadi saya ambil epsilonnya sama dengan setengah. Karena dia konvergen, maka nanti kan terdapat kan, akan terdapat n ya, sehingga an yang lainnya ya, untuk n yang lebih besar dari n besar itu ada 2 macam itu. Kalau nggak 1 ya 1 ya, jadi yang pertama itu an sama dengan 1 kan. Nah karena dia konvergen tadi sebenarnya dengan epsilon itu, maka jarak 1 min L ya kan, itu harus kurang dari epsilonnya adalah 1/2. Nah ini kan tidak lain nilainya sama dengan dari apa ini, dari nilai mutlak kan, min setengah kurang dari 1 min L dari setengah ya kan. Jadi 1 min L itu terletak antara min setengah dan setengah. Kalau saya kalikan dengan negatif berarti kan apa ini, setengah ya kan, lebih dari L min 1 lebih dari min setengah gitu ya. Jadi kan saya kalikan min 1 semua ya, kemudian saya kurangi dengan, saya tambahkan dengan 1, berarti 3/2 lebih dari L lebih dari setengah ya kan. Jadi L itu terletak antara setengah dan 3/2. Kalau hanya ada itu pasti itu. Nah tapi ada sederet nilai an yang lebih dari n besar ini, yaitu yang kedua tadi ya, an sama dengan min 1. Karena dia konvergen, maka a nya sini ya, tak cek sini sekarang, min 1 min L harusnya kurang dari epsilon. Nah, sama kan. Nah ini dapat saya uraikan lagi, apa kita dapatkan, ini kita dapatkan seperti tadi ya, min setengah kurang dari 1 min 1 min L kurang dari setengah ya. Kalau kita kalikan min 1 berarti kan setengah lebih dari L plus 1 benar ya, lebih dari min setengah. Saya kurangi dengan berapa ini, 1 ya, supaya L saja, berarti L lebih dari min setengah dikurangi 1 kan, ini lebih dari min 3/2 ya. Nah dari kondisi ini ya, bahwa L terletak antara setengah dan
min dan 3/2 dan sekaligus R terletak antara min setengah dan min 3/2, maka apa? Ya, tidak mungkin ya ada satu bilangan yang terletak di selang yang positif sekaligus selang negatif ya, jadi tidak mungkin ya L terletak pada selang yang saling asing tuh, itu tidak beririsan tuh, saling asing ya. Nah, ini udah kontradiksi ini kan ya, jadi sebenarnya jadi pengertian salah. Maka kesimpulannya apa? Ya, barisan ini tidak konvergen, atau dengan kata lain divergen. Divergen itu ada dua macam ya, jadi itu divergen karena tidak mempunyai satu nilai yang dituju ya, jadi L-nya nggak satu, nggak juga tadi. Divergen yang berikutnya adalah divergen yang bernilai tak hingga ya, seperti ada definisi berikut ya. Nah, di sini ini tipe divergen yang kedua, yaitu divergen ke nilai tak hingga ya, dan divergen ke negatif tak hingga ya. Jadi kalau divergen ke tak hingga itu seperti apa? Jadi kalau kita ambil bilangan, satu bilangan ya, maka akan selalu ditemukan bilangan bulat ya yang lebih besar daripada bilangan bulat n gitu ya, dimana nanti an yang untuk n lebih dari n besar ini, an nya itu pasti lebih dari bilangan m yang kita tunjuk tadi itu. Jadi selalu ada lebih besar ya. Sebutannya tadi apa, deret barisan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Jadi setiap saya ambil misalnya 1 juta m nya ya, kemudian saya selalu dapat menemukan bilangan n misalnya 1 juta ke 1 tidak 1 ya, sehingga untuk n yang berikutnya lebih dari n besar tadi, misalnya a 1 juta 2, itu nilainya pasti lebih dari apa, m tadi, m nya 1 juta tadi kan gini misalnya tadi. Jadi kalau saya gambarkan yang tadi di yang pertama ya, jadi kalau saya punya besar konvergen tak hingga ya, jadi kalau saya bisa menemukan nih bilangan m ya, jadi segini bilangannya itu misalnya ya, nah ini m di sini J sama dengan m ini ya. Nah, si barisan itu kan elemennya kan ini misalnya ini kan, nah, terus ya ini. Jadi ini dan naik terus begini ya. Jadi kalau saya ambil m misalnya, maka saya selalu bisa menemukan n ya, n itu di sini misalnya, n nya itu saya ambil di sini ya. Di sini di atasnya m dikit itu ya, gini sini. Nah, ini n nya ya. Dimana untuk n yang lebih besar dari n besar, di atasnya n ini ya, an nya, nah ini
ini lebih dari ini ya. Berapapun M-nya, saya ambil M lagi, saya selalu bisa mengambil N yang lebih besar dari M, jangan N ya, di mana nanti suku ke N ya, di mana N yang lebih dari N besar itu selalu lebih besar daripada M yang diambil pertama tadi ya. Itu ditulis A limit AN untuk N menjadi tak hingga adalah tak hingga, ini tak hingga itu divergen ya, tak hingga. Sebaliknya kalau yang jauh ke 2 itu tadi M besar, sekarang ambil M kecil ya, bilangan M kecil. Setiap saya bisa setiap saya ngambil bilangan M kecil ya, yang cukup kecil ya, bilangan M besar, M kecil ini setiap video saya ambil berapa yang cukup kecil, yang sangat kecil mungkin ya. Jadi maka di sini M kecil ya, nah ini M kecil, maka saya juga selalu bisa menemukan bilangan N ya, bilangan N. Nah, N itu harus di bawahnya, bisa di sini boleh, sama dengan M sendiri boleh ya, atau bulat gitu pokoknya ya, di sini ya, tadi di bawah sini kan. Nah ini N nya, di mana suku-suku ya AN itu yang setelah di bawahnya N yang lebih kecil ya, lebih kecil dari N, lebih besar ya nih ya, lebih besar dari N, itu nilainya akan selalu lebih kecil dari, atau lebih negatif dari M kecil tadi ya, M kecil yang N lebih besar dari A, misalnya A berapa itu ya, yang dikanannya N tadi, N besar tadi ya, itu selalu bilangannya selalu di bawah ya, di bawah dari M kecil tadi itu, di sini. Nah darahnya sini, di sini semua ini selalu lebih kecil. Nah N lebih kecil dari M kecil ini, yang merah itu berikutnya gitu ya. Nah itu maksudnya. Nah ini menuju kemana ya, menuju ke karena saya ngambil selalu bisa ngambil N itu sangat-sangat kecil ya, maka bisa aja menuju sampai menuju minta hingga itu limitnya menuju negatif tak hingga ya, gitu. Oke, itu kalau pengertian divergen yang menuju tak hingga atau menuju min tak hingga ya. Ini seperti contoh ya, bilangan 1, 2, 3 itu ya, itu juga contoh yang divergen. Jadi kalau barisan N sendiri ya, yang 1, 2, 3, 4 gitu ya, ini barisan yang konvergen ke ya, bisa menentukan ya, setiap kita ngambil M ya, saya bisa menentukan bilangan N ya, sehingga suku berikutnya AN itu dengan N lebih besar dari N, lebih besar dia, lebih kecil ini ya. Jadi tidak benar ini besar N itu, suku ke N, AN itu selalu lebih kecil dibandingkan yang ini ya, AN itu selalu lebih besar dibandingkan M-nya di kasus yang pertama ini ya. Jadi ini selalu berjuta hingga
gitu. Nah, setelah ada divergen, tadi ada konvergen ya, mana ada aturan untuk menentukan jumlah atau selisih atau operasi dari beberapa barisan ya, seperti sifat berikut ini ya, teorema berikut ini. Kalau saya punya dua barisan yaitu AN dan BN ini ya, bilang real, dengan A dan B adalah bilang real, yang menyatakan limit dari AN adalah A, limit dari BN itu B ya, maka dua barisan itu dapat saya jumlahkan, nilai hasil jumlahnya adalah A plus B atau selisihnya A min B. Juga punya aturan, kalau barisan saya kalikan dengan konstanta ya, nilainya sama dengan, dan barisan itu punya limit A ya, bukan kita hingga, maka hasil kalinya adalah konvergen ke KA juga, K kali nilai limitnya ya, atau ya itu konvergenannya, nilai kekonvergenannya. Demikian juga hasil kalinya ya, kalau A konvergen, B konvergen, maka A kali B ya, barisan A kali B ya akan menuju ke A kali B ya. Untuk pembagian juga mirip, asalkan di limit B itu tidak bernilai 0. Kan mungkin 0, tapi kalau untuk pembagian tidak boleh. Nah, kita ke contoh sekarang ya, untuk penggunaan teorema-teorema tadi ya. Oke. Contoh berikutnya, saya ambil contoh sebagai berikut ya. Untuk menentukan limit ya, dari limit n menuju tak hingga dari barisan min seper n ya. Nah, kita gunakan sifat tadi ya, bahwa min seper n itu sama dengan limit dari min 1 kali seper n. Oke. Nah, menurut tadi ini konstanta toh, sifat kedua, konstanta bisa keluar dari limit. Nah, begini, dari seper n, dan kita tahu limit seper n untuk n menuju tak hingga berapa? Nah, contoh yang video yang paling awal ya, yaitu saya ambil contoh 1 per 10 per 100 dan seterusnya gitu kan, itu menuju ke 0 ya kan, kali dengan 0 sama dengan 0. Oke. Dan yang kedua mungkin limit n menuju tak hingga dari n barisan n min 1 per n. Nah, bilangnya per kecil 1 ya, bandingkan penyebutnya. Ini dapat saya uraikan jadi 1 min seper n kan. Nah, ini kan selisih dua deretan, barisan toh, barisan 1 dikurangi dengan limit n menuju tak hingga dari seper n, ini sama dengan 0
kok 0 sih, 1 ya kan. Ya konvergen 1 kan, barisan konstan kan konvergennya ke konstanta itu kan, limit ini kebetulan 0 itu sifat-sifat yang dapat kita gunakan. Oke. Begitu contoh dari penerapan teorema ini ya. Biasanya mirip dengan fungsi ya. Jadi kalau tahu ini maka juga berlaku untuk perkalian barisan dengan konstanta ya. Jika perkalian dua barisan ya, juga pembagian asalkan B itu tidak sama dengan 0. Nah, sekarang kita ke teorema 2 ya. Teorema 2 ini merupakan padanan dari teorema Apet untuk fungsi ya. Jadi kapan kita menggunakan teorema ini ya, kadang kan untuk menentukan konvergenan suatu fungsi ya, itu tidak cukup hanya menggunakan definisi konvergen ya, sebenarnya untuk limit fungsi dari titik ya, tidak cukup menggunakan definisi limit ya. Nah, ada bantuan yaitu pakai teorema Apet ini ya. Jadi ini mirip ya, kalau dalam Apet itu 3 fungsi, kita punya 3 barisan, yaitu barisan AN, barisan BN, dan barisan CN ya. Jika kondisinya AN kurang dari sama dengan BN, kurang dari sama dengan CN, jadi BN itu diapit oleh AN dan CN untuk nilai N yang lebih besar dari N besar. Jadi ini setelah suku ke N nya itu cukup banyak ya, jadi dibatasi oleh N besar ini. Maka limitnya kalau N nya lebih besar dari N besar ini ya, untuk N zeta hingga, jika diketahui limit AN itu L dan sama dengan limit CN juga L ya, maka dapat ditentukan limit barisan BN untuk nilai hingga itu adalah L. Artinya BN juga konvergen ke L ya. Mungkin kita ke contoh ya. Jadi contohnya seperti ini misalnya. Jadi kalau kita punya fungsi barisan sin N per 2N gitu ya. Nah, gitu. Ini kan sama aja dengan sin 1 per 2, sin 2 per 4 ya, sin 3 per 6 ya, dan seterusnya gitu. Ini kok bikin kemana ya? Kalau pakai teorema kita kan sinnya kan tidak konvergen ke satu nilai kan. Kalau ini makin besar ya, tapi karakteristik dari sinus ya, itu terletak antara ya, sinus itu kan terletak antara min 1 dan 1 ya. Jadi kalau begitu saya jamin bahwa, saya menjamin bahwa sin N per 2N itu kurang dari sama dengan 1/2N. Oke. Ini yang sini ya, yang atasnya satu ya. Nah, sin ini ya, 1 min 1 di min 1/2N. Nah, gitu kan. Dan saya tahu bahwa limit 1/2N untuk N menuju tak hingga itu sama dengan 0. Demikian juga untuk limit untuk min 1/n nya ya.
itu min 1/2n. Jadi dengan limit n menuju terhingga dari min 1/2n ya. Kali kalau gitu, karena ini limitnya ya, min terhingga 1/2n min ya, itu sama dengan 0. Ini sama, maka limitnya ini dapat saya simpulkan nanti kan, sin n per 2n kurang dari limit n menuju terhingga dari 1/2n yang sama dengan 0. Jadi ini 0, ini 0, jadi ini haruslah n menuju terhingga dari sin n per 2n itu sama dengan 0. Betul, ini ya harus sama ya, karena yang mengapa itu sudah sama ya, begitu. Ini kalau kita tahu ya kan. Nah, untuk menentukan pengapitnya itu tidak terlalu mudah ya. Jadi seperti saya berikan contoh lain adalah ini, seperti ini misalnya. Di sini ada barisan barisan 5 pangkat n per n faktorial ya, ini. Nah, ini kita kan nggak tahu mana yang lebih cepat ini, antara 5 pangkat n atau n faktorial. Nah, tapi kita coba gunakan, karena nggak tahu maka kita cara mengapit ya, cari fungsi pengapitnya. Jadi kita uraikan dulu mungkin ya. Jadi ini kan faktorial itu kan, saya ingin perlu review ya, namanya faktorial itu apa ya. Faktorial itu ini kan, jadi n faktorial itu sama aja dengan n kali n min 1 ya, kali n min 2 kali sampai kali 2 kali 1. Jadi contohnya, kalau saya punya 5 faktorial itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dikalikan saja berapa itu, 20 kali 6 dan 20 kali 6 berarti 120. Oke, itu untuk review saja ya. Jadi kalau yang ini, kalau gitu, kalau saya uraikan berarti ini n berjalan dari 1 ya, jadi 1 berarti 5 per n ya kan, dikali dengan 5 kali per n min 1 ya, dikali dengan 5 kali n min 2 ya, terus berapa, 5 per 6 gitu ya, 5 per 5 ya, kali 5 per 4, 5 per 3 ya, 5 per 2, 5 per 1 dan n faktorial. Ini n 5 nya sebanyak n, nanti 5 pangkat n. Oke, itu. Jadi ini bisa saya kelompokkan ya, kelompok ini sampai sini, dan ini sampai ini. Ini yang karakteristiknya perlu kita perhatikan ya. 5 per n biarkan saja, tapi yang 5 per n min 1, 5 per n min 2 ya, sampai 5 per 5
ini kan nilainya itu kan kurang dari, kalau dikalikan semua ya, ini kan 5, nyebutnya lebih besar dari 5 atau pasti ini, jadi kurang dari 1, maka kalau dikalikan dengan pecahan-pecahan yang kurang dari 1, ini 1 kan ya, kurang dari 1 semuanya, maka ini kurang dari 1 kan gitu. Oke, sedangkan yang ini 5/4, 5/3 ini kan lebih dari 1 ya. Oleh karena itu, kalau ini saya hilangkan, maka ini sesuatu yang membuat ini yang dihilangkan, maka saya punya bentuk ini kan, 5/n kali 5/4, 5/3, 5/2 kali 5/1. Bagaimana hubungan sekarang antara ini ya, yang semuanya ini dengan ini? Ini pasti lebih kecil ya, ya sama dengan itu. Jelas ya? Nah, karena ini nggak ada udah. Ini sendiri bisa dihitung kan, ini 5/4 kali 4 faktorial itu kan. Ya, jadi ini pengapit atasnya. Ya. Kemudian ini gini kan, jadi 5n faktorial itu kurang dari sama dengan 5/n kali, bisa tulis apa ini, 5/4 ya, per 4 faktorial ya, kita berhitung ya itu 5 kali tadi kan 25 kali 25 per 12 itu belum santai itu kan. Nah ini karena 5/1 itu 5/1 5 kan, paling kecil kan 1 ya, 5 ya, maka ini kurang lebih dari 0 gitu ya, lebih dari 0 pasti. Nah dari sini saya bisa akan tunjukkan apakah limit dari 0 itu sama dengan limit dari itu. Nah saya hitung limitnya untuk n menuju tak hingga dari 0 ya, itu pasti kurang dari limit dari n menuju tak hingga dari 5/n per n faktorial kurang dari limit n menuju tak hingga dari 5/n kali 5/4 per 4 faktorial. Oke, ini 0 ya, 0. Oke, nah ini kan konstanta kali 5/n. Kalau n yang besar kan ini 0 kali konstanta, berarti ini juga 0 ya. Akibatnya apa ya, ini jadi limit n menuju tak hingga dari 5/n per n faktorial itu sama dengan 0 ya. Itu ya, itu untuk menentukan limit atau nilai kekonvergen dari barisan menggunakan teorema ini ya, teorema Apit ini ya. Oke. Jadi saya tuliskan ya dua soal ini, nanti coba lagi di latihan soalnya. Satu lagi cara untuk menentukan kekonvergenan suatu fungsi, Anda juga bisa menggunakan teorema ini ya. Jadi teorema ini sebenarnya ya udah kita
penerapan dari teorema L'Hopital, ya. Jadi maksudnya begini. Jadi kalau f itu fungsi yang terdefinisi pada semua x, di mana x lebih dari 0, ya. N itu satu bilangan n, ya. Dan barisan AN itu ada barisan real, di mana rumusnya adalah AN itu sama dengan Fn. Fn itu kita tahu dari fx tadi ini, ya. Dan jika kita tahu limit dari fungsi fx itu sama dengan L, maka itu berakibat karena rumusnya terakhir ini, maka limit dari AN barisan ini adalah L juga, ya. Jadi mungkin kita menunjukkan di sini kaitan antara fungsi yang menjadi rumus dari barisan tadi itu. Kalau fungsi dari fx-nya itu limitnya diketahui, maka limit dari barisan itu juga diketahui dan sama dengan limit dari fungsi itu. Jika kalau limitnya itu x yang menjadi enggak, kalau fungsi, ya, kalau barisan itu n yang jalankan. Oke. Jadi kita ke contoh saja mungkin lebih jelas nanti. Di sini. Oke. Contoh. Jadi misalkan berapakah limit dari barisan dan n per n, ya. Nah, untuk itu kita menentukan, ya, fungsi mana yang sepadan dan yang menjadi rumus dari barisan itu, ya. Jadi saya punya fungsinya adalah sepadan dengan fungsi fx itu sama dengan ln x per x, ya. Nah, oleh karena itu kalau saya diminta untuk menentukan limit dari fx untuk x minta hingga, ya, limit x menuju tak hingga dari fx itu sama dengan limit x menuju tak hingga dari ln x per x. Nah, di sini bentuknya adalah, kalau itu situasikan lambdanya, tak hingganya berarti apa ini? Bentuk tak, kelihatannya bentuk tak wajar tak hingga per tak hingga. Oke. Maka kita bisa menggunakan teorema aturan L'Hopital. Jadi sama dengan limit x menuju tak hingga dari 1 per x per 1. Oke. Sama dengan 0. Nah, menurut teorema tadi, ya, karena limit x menuju tak hingga dari ln x per x sama dengan 0, maka tadi gimana? Barisan ini ln n per n itu konvergen ke 0 juga, ya. Itu penerapan dari teorema tadi, ya. Jadi gitu. Jadi karena antara fungsi dan barisan itu terkait, ya. Jadi efeknya diketahui. Nah, itu juga
dapat kita hitung limitnya, ya, maka limit dari barisan juga sama. Ya, kalau ingat, kalau kunci itu continue, kalau barisan itu discrete, ya, per n-nya itu n1, 2, 3 dan seterusnya. Itu satu contoh untuk penerapan dari teorema L'Hopital, ya, teorema L'Hopital. Ya. Dan banyak lagi ya teorema-teorema di perhitungan limit, ya, kita gunakan di menghitung nilai kekonvergenan dari suatu barisan. Misalnya contoh berikut ini, ya. Jadi ini pakai teorema yang lain, ya, dan tidak cukup hanya L'Hopital, tapi gabungan dari teorema yang lainnya, ya. Berapakah limit dari n menuju tak hingga dari barisan n plus 1 per n min 1 pangkat n, ya. Dan ini kita coba gunakan dua konsep sekaligus, ya, teorema L'Hopital sama teorema yang sebelumnya, ya, kita menyatakan len, menghitung len dari fungsi yang mau dari limitnya, ya. Jadi kita gunakan aturannya itu. Tapi nanti ketemunya membentukkan L'Hopital, ya. Jadi ini berapa? Oke, jadi saya punya AN-nya adalah N plus 1 per N min 1 pangkat N, ya. Saya ambil nilai N-nya dengan N-nya turun, len dari N plus 1 per N min 1. Oke. Nah, sekarang limitnya berapa? Limit n menuju tak hingga dari len an sama dengan limit n menuju tak hingga dari n dari len n plus 1 per n min 1. Nah, kalau ini kita hingga, ya, limit wajar, ya, maka ini bentuknya sebenarnya tak hingga kali apa itu, len n plus 1 ya, itu sama dengan 0, ya. Jadi ini kan bisa saya ubah sebenarnya. Kalau saya nyatakan ini kan, itu menjadi len 1 plus n per 1 per n gitu, ya. Ini kan 0, ya, kalau untuk n menuju tak hingga kan. Untuk n menuju tak hingga dia, untuk n menuju tak hingga dia 0, bukan 1, 0. Oke, jadi ini kali 0 sebenarnya, ya. Ini sama dengan 0. Jadi ini kali 0, ini bentuk tak wajar, tak tentu, ya, indeterminate-nya. Nah, supaya teorema L'Hopital bisa digunakan, maka ini saya ubah menjadi bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Jadi n saya taruh sebagai penyebut, jadi n plus 1 per n min 1 dibagi dengan 1 per n, gitu kan. Nah,
Nah, ini kalau ini bentuknya sudah sesuai dengan teorema, yaitu 0 per 0. Ya. Oke. Nah, pada 0 per 0, maka menurut teorema L'Hopital kita bisa menurunkan pembilang dan penyebutnya kan. Nah, dan sekarang masalah turunannya. Turunannya kan berarti limit, jangan lupa, n menuju tak hingga dari seper ini berarti kan n-1 per n plus 1 sepernya ya, turunan dari ini d n plus 1 per n-1 aturan rantai ya, dibagi dengan penyebutnya menjadi apa itu, ini n-1 ya, jadi min seper n kuadrat gitu ya. Ya, nah yang agak panjang ini yang pembilangnya itu limit n menuju tak hingga dari n-1 per n plus 1 dikali dengan U per V ini ya, berarti n-1 kali 1 min n plus 1 kali 1 dibagi dengan penyebutnya n min 1 kuadrat. Jangan lupa masih ada penyebutnya, yaitu kalikan aja nih ya, ini seper n kuadrat di min n kuadrat ya kan ya, gini ya. Jadi kita punya sama dengan pembilangnya menjadi apa itu, pembilangnya menjadi ini kan n min n hilang ya, ini ya, ini hilang, ini enggak ada, ini enggak ada, enggak min 1 berarti min 2 kali min 1 lagi di plus ya, min n kuadrat di plus n kuadrat ya, dan pembilangnya menjadi ini juga hilang, ini juga hilang. Oke. Sehingga bentuknya menjadi limit n menuju tak hingga dari n kuadrat min 2 ya, 2 n kuadrat per n ini kali ini, berarti n kuadrat min 1 ya, kuadrat min 1. Terus bagaimana ini ya, bentuknya bagaimana hasilnya terakhir, ini pasti bentuk tak hingga per tak hingga ya, ini bentuk tak hingga per hingga, ini sehingga dapat kita gunakan L'Hopital lagi dong ya, hasilnya adalah 2. Oke. Ya, L'Hopital lagi atau dibagi penyebutnya dengan n kuadrat, udah 2 ketemu ya. Oke. Nah itu 2 itu adalah limit dari ln A, padahal kita diminta untuk menghitung limit AN ya, pakai teorema itu yang ditabel adalah limit itu. Jadi kalau ini sama saja dengan limit n menuju tak hingga dari AN itu adalah E pangkat ln AN kan gitu ya, ini AN ini ya, ini kan AN. Oke. Nah teorema bunyi gitu kan,
Jadi ini sama dengan limit n menuju tak hingga dari pangkat lan a jadi berapa limitnya? Oh sorry, tidak seperti itu ya. Jadi ini dapat ditulis menjadi ini ya, jadi limit teorema itu di pangkat limit n menuju tak hingga dari len n. Kita sudah tahu itu adalah hasilnya 2. Jadi konvergen ke pangkat 2. Ini kombinasi ya dari teorema dan aturan L'Hopital dan teorema yang sebelumnya itu dengan mengambil nilai n-nya. Oke. Itulah penerapan dari teorema L'Hopital ya, yang kita gunakan untuk menentukan nilai limit dari suatu barisan. Teorema berikutnya ini terkait dengan beberapa bentuk ya barisan yang konvergen dan memiliki limit ketika n menuju tak hingga ya. Nah, yang pertama itu sudah kita bahas ya, tentunya yang pertama itu. Yang maksudnya ini ya contohnya tadi yang pertama sudah kita bahas tuh, pakai aturan L'Hopital seper n per 1 ya 0. Oke. Ini juga sama antara n pangkat n itu juga 1 ya. Jadi ini kan dapat digunakan begini ya. Ini teorema tapi contohnya saja ya. Oke. Ini kan dapat saya tulis n pangkat seper n itu ya. Sorry, n pangkat seper n. Nah, setelah tahu n pangkat seper n ya, untuk n pangkat seper n itu kan ketemu 1 ya. Itu ada buktinya, ada, kita nggak perlu buktikan itu. Nah, kalau contoh soalnya sekarang kita berikan, misalnya nanti kita terapkan situ ya, berapakah limit dari ini contohnya ya. Limit dari n menuju tak hingga dari akar pangkat n dari n kuadrat ya. Ini kan sama aja dengan limit dari n menuju tak hingga dari n kuadrat pangkat seper n ya kan. Ini sama aja, kalau kita kurang terapan itu maka limit dari n menuju tak hingga dari n pangkat seper n kuadratan gitu ya. Padahal mau lihat ini limit n menuju tak hingga dari n pangkat seper n kali n pangkat seper n ini kan. Nah gini, ini sendiri udah 1, ini sendiri udah 1, ini udah 1 kan. Nah ini tulisannya kan sama, ini kan tadi saya hapus ya, jadi yang sama dengan limit n menuju tak hingga dari n pangkat seper n ya, ini cuma 1, ini juga 1 jadi 1. Nah itu maksudnya menerapkan untuk soal lain tapi gunakan
aturan ini. Ya, jadi juga akan ketemu soal seperti itu nanti kan. Nanti tinggal menetapkan mana ini. X-nya adalah bukan variabel ya, X ini bisa diberikan. Jadi artinya apa? Kalau saya punya ini X-nya 1, jadi misalnya ini ya, ada soal limit n menuju tak hingga dari 2 pangkat sebar n, maka hasilnya adalah berapa? 2, karena ini kok 2, 1 ya, dari 1. Bentar, ini 1 ya, itu berapapun x-nya ya, jadi berapapun x-nya itu tetap 1 nilainya. Ini 1 rumus ini ya, juga sama ini n-nya berapapun ini masih 0 ini, asalkan n-nya x-nya antara min 1 dan 1 ya. Nah ini kalau bentuk ini berarti kan aturannya begini. Ada soal limit dari n menuju tak hingga dari 1 plus 2 per n dari 2 misalnya, maka hasilnya adalah e pangkat 2 gitu. Nah ini itu banyak terapan seperti itu. Di n nya ini adalah ditentukan, nanti di soal-soal akan ditentukan, bukan variabel ya, tapi ditentukan. Ini teorema yang akan sering kita gunakan di menghitung konvergeran dari suatu barisan ya. Nah, dalam representasi dari rumusnya ya, barisan itu juga dirumuskan, bisa dirumuskan secara rekursif. Artinya adalah nilai suatu suku itu bergantung pada suku di depannya ya. Nanti aturannya ada nilai awalnya diberikan, nanti suku berikutnya baru ada rumusnya bergantung pada rumus yang diberikan nanti ya. Jadi rumus itu bergantung pada nilai sebelumnya. Jadi misalnya A2 itu bergantung pada A1, nanti A3 bergantung pada A2, A4 bergantung pada A3, atau lebih ya, punya A1, A2 diberikan, nanti A3-nya bergantung pada A1 dan A2 dan berikutnya gitu. Ya, jadi contohnya begini loh ya. Contohnya A1 sama dengan 1 ya, A2 sama dengan 1 lagi. Nah A3 misalnya itu A1 plus A2, A4 sama dengan A2 plus A3 ya kan, A5 A3 plus A4, AN berapa begitu, nanti AN min 2 tambah AN min 1 gitu. Ini nanti rumusnya ini saja yang diberikan, A1 berapa, A2 berapa, dan ini rekursif namanya ya gitu. Ada banyak contoh barisan yang dirumuskan secara rekursif seperti itu. Jadi seringkali ada temu ya di perhitungan numerik ya, yang iterasi itu udah looping itu ada rekursif namanya. Jadi hasil yang dihitung dipakai di hitung berikutnya, begitu terusnya ya. Nah yang nanti kan dari sini kita bisa menentukan nilainya. Untuk barisan gimana kalau gitu dari sini ya, dari rumus ini ini dan itu. Jadi bagaimana ini sekarang? Jadi 1 1 2
3, 5, ya kan, 8 ya, dan seterusnya. Jadi saya memperoleh suku ketiga atau berikutnya itu dengan menjumlahkan dua suku sebelumnya. 3 saya jumlahkan dari 2 tambah 3. 5 saya peroleh dari 3 tambah 2. Ini rumus ini. Tapi ini nggak bisa jalan kalau A1 dan A2 tidak diketahui. Ya, makanya rumusnya bertiga bersama-sama ini. Tidak harus dibuat ini. Bisa ada satu ya. Bisa ada satu saja yang berikutnya mengikuti ya. Jadi misalnya lagi ya, intinya AN lagi adalah A1 sama dengan 1. Nah, AN sama dengan AN min 1 per N misalnya. Ini indeks ya, AN min 1 itu indeks ya, itu bukan AN dikurangi 1, tapi AN dari indeks. Yang saya tulis begini aja. N min 1 ya. Nah, tulisannya seperti apa ini? Ya, 1 berarti kedua bagaimana? A2 berarti kan A2 sama dengan apa? A1 per 2 gitu kan. Enggak lain sama dengan A1 yang kita tahu itu 1 per 2. A3 berapa? Rumusnya A-1 berarti A2 per 3 berarti sama dengan A2 nya adalah setengah dari 1 per 6. Begitu seterusnya ya. Itulah perumusan barisan secara rekursif. Nah, yang tak ada kalah pentingnya adalah keterbatasan dan kemonotonan dari suatu barisan ya. Nah, kan mirip dengan fungsi ya. Nah, suatu barisan AN dikatakan terbatas dari atas ya, bounded from above ya, jika terdapat bilangan M besar sedemikian hingga elemen AN itu selalu kurang dari sama dengan M ya. Semua N ya, untuk semua N elemennya barisan itu AN itu selalu kurang dari M ya. Jadi M disebut sebagai batas atas dari barisan AN ini. Nah, jika M itu batas atas dari AN dan tidak ada bilangan lain yang lebih kecil dari M yang juga menjadi batas atas dari AN, maka M ini dikatakan batas atas terkecil. Ya, logikanya contoh seperti ini ilustrasinya ya. Jadi kita ngomong barisan aja ya. Jadi saya punya barisan terbatas atas ya, mungkin berapa? Satu per paling mudah itu pakai pecahan gitu ya. Biasanya rumusnya pecahan mungkin lebih mudah ya. Jadi kita cari batas atas ya, jadi batas atasnya ya. Ini misalnya ini aja guys, ini barisan 1/2 ya.
2/3, 3/4, ya. 4/5 ya, dan seterusnya. Nah, apakah bilangan ini pernah menuju yang besar sekali? Ya, ini kan perlu pecahan murni tuh ini, 2/3, 2/2, 2/3, 3/4 ini. Pecahan murni tuh ini. Ya. Jadi tidak benar lebih dari 1. Ya. Jadi ini pasti kurang dari 1. Ya. Maka saya bisa menemukan M ini. Batas-batasnya. Apakah lebih dari 1 ya? Dari 1 M nya ambil 1 aja. Ya, sebagai batas atas, karena tidak ada elemen dari AN itu, barisan itu yang lebih dari 1. Nah, apakah dia batas atas terkecil? Artinya saya bisa nggak menentukan bilangan M yang lebih kecil dari 1, tetapi dia batas atas, ya. Jadi lebih besar daripada AN semuanya. Jadi maksud dari batas atas kecil itu adalah saya bisa punya M sama dengan 2. Ini juga lebih dari semua ini kan. Dia batas atas, tapi bukan terkecil. Yang terkecil adalah 1 ini. Ya, misalnya 999/1000. Ini kan dekat di 1. Kenapa dekat dengan 1, tapi gak pernah ke 1 kan? Ini yang paling kecil. Itu maksudnya. Nah, kebalikannya, terbatas di bawah, barisan ini juga punya batas bawah ini. Ya, yaitu setengah. Batas bawahnya 1/4. Ya, bisa ya, 1/4 batas bawah. Ya, 1/4 itu juga lebih kecil dari setengah, 2/3, gitu. 1/6 juga lebih kecil dari, tetapi setengah inilah yang paling besar, namanya batas bawah terbesar. Nah, gitu ya. Itu. Jadi kalau batas bawah terbesar, batas atas terkecil. Gitu. Nah, barisan dikatakan terbatas ya apabila dia mempunyai batas atas maupun batas bawah. Ya, jika punya batas atas dan bawah, maka AN dikatakan terbatas. Jika nggak demikian, dia tidak terbatas. Contohnya barisan 1, 2, 3, 4 itu ya. Ini kan punya batas bawah. Semua AN lebih besar daripada 1, atau sama dengan 1. Ya. Batas bawahnya bisa 1, 0, dan seterusnya. Ya kan? Yang terkecil, batas bawahnya terbesar berapa? 1. Tapi dia nggak punya batas atas, karena makin besar, maka dia juga dikatakan tidak terbatas. Itu ya, sama hanya dengan ini min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0 gitu misalnya. Ya. Nah, ini yang terbesar. Batas atas paling kecil tapi karena ada 1 itu juga batas atas. Tapi dia nggak punya batas bawah. Ini juga tidak terbatas. Ya. Nah, sekarang kita menginjak pada sifat barisan berikutnya, yaitu tidak turun dan tidak naik. Ya. Jadi ini contohnya ya, bukan contohnya, di definisinya. Tidak turun atau non decreasing ya, jika AN itu kurang dari sama dengan AN plus 1. Di suku berikutnya itu lebih besar atau sama dengan ya. Ini A ini ya. Nah, 3 ya. Jadi secara umum A1 itu kurang dari A2.
A2 kurang dari A3 terusnya. Makin lama makin besar itu ya, atau sama, besar dan sama. Baliknya itu makin lama makin kecil atau sama, jadi nggak pernah naik, datar atau turun. Datar atau turun itu tidak naik namanya. Nah, barisan dikatakan monoton jika barisan tersebut tidak turun atau tidak naik. Jadi salah satu dari ini tuh menyatakan kemonotonan dari barisan. Ya, ini yang sifat-sifat saja. Nah, kalau kita tahu bahwa suatu barisan itu monoton dan terbatas, maka pasti dia konvergen. Ya, saya carikan contohnya ya. Jadi kalau saya punya tadi barisan tadi ya, kembali tadi yang ada setengah tadi kan, setengah 1/2 3/4 ya kan, berapa ya, ini kan terbatas bawah ya kan, terbatas bawah juga ini kan dari 1 tadi kan menuju ke 1 ya, terbatas atas, terbatas atas. Tapi dia juga monoton, makin lama makin besar ya kan. Ya kalau saya gambarkan kan begini itu, yang pertama setengah ya kan, naik terus itu kan, tapi dia nggak pernah sampai 1, jadi setengah, naik terus gini ya, terus gini. Nah ini monoton toh, monoton dan terbatas. Nah ini tulisan ini yang dia konvergen kemana, ke 1 pasti ya, konvergen ke 1. Dan dia monoton, itu monoton naik terus ini ya, tidak turun ya, dan terbatas, punya batas bawah dan punya batas atas. Oke, itulah sifat-sifat dari barisan ya. Nanti kita terapkan konsep ini nanti untuk mengenal deret ya, dan kita terapkan nanti menggunakan turunan ya. Jadi sekali lagi kita menuju ke aplikasi dari turunan. Baik, untuk selanjutnya silakan dilatih ya, latihan-latihan ini ya. Ya, banyak di, kalau mau banyak di punya Thomas itu banyak sekali ya. Tapi untuk berlatih bagaimana menentukan nilai kekonvergenan kalau ada dari suatu barisan. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan di video ini ya. Ini kita bahas lebih dalam lagi di sesi synchronous meeting. Terima kasih.